Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu dengan rasa berdebar-debar oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi. Suatu bulan yang menumbuhkan harapan setiap orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya Rasulullah telah mengatakan, "Angqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Janji inilah yang pada saat ini akan kita coba meraihnya dengan berpuasa sebulan penuh, nahan lapar dan dahaga, mengendalikan hawa nafsu. Namun pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya kita lakukan dalam bulan puasa? Saudara-saudara, kadang ada suatu pendapat yang perlu diluruskan, yaitu bahwa dengan adanya bulan puasa, dengan kita lakukan puasa, maka bolehlah kita agak sedikit bersantai di dalam bekerja. Pendapat ini, saudara-saudara, benar-benar adalah suatu pendapat yang salah. Memang benar bahwa dengan berpuasa tentunya tenaga kita secara fisik akan berkurang. Itu sudah jelas adalah merupakan suatu kodrat manusiawi. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa puasa adalah pengisian tenaga yang berada di dalam jiwa manusia. Oleh karena itulah maka kewajiban untuk selalu melakukan amal perbuatan tidak gugur dengan berpuasa. Yang benar adalah sebaliknya, bahwa apabila ada seseorang yang harus bekerja dengan sekuat tenaga, menggunakan fisiknya semata-mata, demikian beratnya pekerjaan tersebut, dan dia harus mencari nafkah dengan jalan mengeluarkan tenaga yang sedemikian beratnya, maka justru jalan keluar yang diberikan oleh Allah adalah suatu kemudahan, di mana orang tersebut bisa menggugurkan puasanya dan kemudian dia menggantinya pada hari yang lain, atau bahkan dia cukup dengan membayar fidyah. Saudara-saudara, sudah cukup banyak contoh dalam sejarah kita melihat bahwa justru pada bulan puasa itulah terjadi kejadian-kejadian yang maha dahsyat, yang benar-benar mengagumkan di dalam sejarah Islam. Kita masih ingat bahwa dalam riwayat Perang Badar justru terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar adalah suatu peperangan yang sebetulnya tidak imbang antara kaum muslim dan kaum musyrik Quraisy, yang pada saat itu dimenangkan oleh umat Islam, dan itu terjadi justru pada bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia justru terjadi pada bulan Ramadan. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan bahwa puasa akan mengurangi kemampuan kita untuk bekerja. Tegasnya, puasa tidaklah boleh untuk menjadi alasan, jadi argumen bagi seseorang untuk mengurangi produktivitasnya di dalam bekerja. Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa kalau saya puasa, tentu tidak ada orang yang bisa memarahi saya kalau misalnya saya berlaku santai dan sebagainya.
Padahal justru disitulah letaknya ujian bagi kita, di mana kita sedang menahan lapar dan dahaga, tetapi amal perbuatan terus dilakukan. Karena sesungguhnya hidup manusia itu adalah tidak sia-sia. Allah mempertanyakan kepada kita untuk dijawab oleh diri kita dengan jujur, sejujur-jujurnya. Ketika Allah menanyakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasya wa anakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu memperhitungkan, mengira bahwa aku ciptakan mereka itu dengan sia-sia dan tidaklah mereka akan dikembalikan kepadaku? Kesia-siaan adalah ketika manusia tidak mau melakukan suatu perbuatan amal. Kesia-siaan adalah ketika manusia tidak menggali potensi yang ada dirinya, yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yang telah dianugerahkan kepadanya, dan kemudian dia sia-siakan dalam bentuk bermalas-malasan. Padahal manfaat manusia adalah ketika dia mengamalkan perbuatan yang berguna bagi manusia lain. Sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi puasa bukanlah suatu momen ketika kita beristirahat untuk tidak bekerja dengan baik. Allah mengatakan, fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai pada satu urusan pekerjaan, maka lanjutkanlah dengan pekerjaan yang lain. Sehingga puasa tidak bisa menjadi dasar untuk kita menurunkan tingkat produktivitas kita, untuk menurunkan gairah dan semangat kita, untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, agar supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan secara maksimal. Ingatlah bahwa hidup ini hanya sekali dan telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.